Indonesia, negara kaya akan hasil alamnya, mempunyai sumber daya yang sangat penting, yaitu air. Air menjadi sumber daya yang semakin langka dan relatif tidak ada sumber penggantinya nih guys. Jika kita salah mengelolanya, akan menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, keringan, dan pencemaran loh. Maka dari itu, ketahanan air nasional harus dijaga dan ditingkatkan oleh semua pemangku kepentingan. Bukan hanya pemerintah, tapi oleh semua aspek lapisan masyarakat. Dewan Sumber Daya Air Nasional mendefinisikan ketahanan air adalah oleh karena itu, hal yang diperlukan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan air nasional antara lain For your information nih guys, tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional ialah ayo bersama menjaga ketahanan air untuk masa depan. Air terjaga, negara sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam acara talk show mengenai Dewan Sumber Daya Air Nasional. Sebelum memulai acara, saya akan mengenalkan di samping saya ini sudah duduk bersama saya Dr. Insinyur Muhammad Amron MSc. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Sumber Daya Air dari unsur non-pemerintahan yang berfokus pada peningkatan peran masyarakat dalam suatu gerakan penyelamatan air secara nasional. Selamat pagi Pak Amron. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, terima kasih. Baik ya Pak. Nah teman-teman, sebagai informasi Pak Amron ini juga merupakan mantan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masa bakti 2010 hingga 2012. Dan di tingkat internasional ya, Pak Amron ini pernah menjabat sebagai Vice President Honorer International Commission on Irrigation and Drainage. Luar biasa sekali nih Pak Amron. Nah Pak Amron, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai topik kita nih pada hari ini yang kedengarannya menarik banget nih Pak ya. Saya mau minta Pak Amron dulu nih untuk memberikan kita background mengenai tema kita pada diskusi hari ini, yaitu rekomendasi rasionalisasi pemanfaatan air untuk tanaman pangan beririgasi. Yang pada tahun 2022 lalu ini ya, Dewan Sumber Daya Air Nasional telah menghasilkan 4 rekomendasi. Betul ya Pak ya? Oh, ya. Dan salah satunya yang akan kita bahas pada diskusi kita kali ini. Untuk Pak Amron, silakan Pak untuk memberikan kita background mengenai topik kita hari ini Pak. Ya, terima kasih. Saya kira mudah-mudahan menarik ya pembahasannya karena meskipun kita ini di negara yang kaya air, tetapi itu juga akan tergantung dari distribusi, di mana geografi, kemudian juga masalah musim, sehingga pada suatu saat air itu berlebih, tapi pada suatu saat adalah air itu sangat terbatas. Sehingga dengan demikian kita juga perlu memperhatikan apa pengguna terbesar dari air kita ini. Dari statistik itu dinyatakan bahwa pengguna terbesar adalah irigasi, dalam hal ini untuk padi, tanaman pangan kita padi. Dan itu mencapai 70-80%. Sehingga bagaimana upaya rasionalisasi atau pengurangan atau efektivitas atau efisiensi dari pemanfaatan air ini supaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Seperti diketahui bahwa penduduk kita juga meningkat, kemudian ekonomi kita juga meningkat, sehingga semua itu membutuhkan air. Sehingga suatu saat tentunya akan terjadi konflik kalau itu dibiarkan terus-menerus. Sehingga ini adalah hal yang wajar kalau kita memikirkan rasionalisasi dari pemanfaatan air untuk tanaman pangan dalam hal ini dengan mengurangi kebutuhan irigasinya. Itu yang terutama. Oke Pak, mengenai rasionalisasi itu sendiri, kita ke topik yang general dulu nih ya Pak ya. Sebenarnya kalau dari Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini memang ada arahan begitu ya Pak untuk memberikan arahan begitu Pak? Iya, dari Ketua Dewan tentunya bahwa air ini harus dilihat secara keseluruhan dari hulu ke hilir,
di mana ada pemanfaat di hulu sampai di tengah dan di hilir. Dan tentunya apabila itu dihabiskan di satu sektor dari satu sisi, tentunya pemanfaat yang lain juga memerlukan juga perhatian. Dengan demikian ada arahan bagaimana supaya selain itu ada efektivitas, tetapi juga ada peningkatan dari upaya-upaya yang lain. Kalau tadi itu untuk tanaman padi ya produktivitasnya ditingkatkan, dan supaya juga tidak terjadi pengurangan produksi. Itu untuk dari sisi pemanfaat air untuk pertanian tadi itu. Tetapi kemudian pengarahan beliau juga semua melihat bahwa ini adalah suatu yang keterpaduan di dalam mengelola sumber daya air ini. Ya, itu. Oke Pak, ini kan rekomendasinya keluar tahun 2022 begitu ya Pak ya? Ya. Nah ini sebelumnya apakah sudah ada upaya-upaya terkait rasionalisasi pemanfaatan air ini Pak? Mengenai tanaman pangan beririgasi Pak? Iya, sebenarnya juga sudah dipikirkan sejak lama, tetapi kemudian kan kita juga harus hati-hati gitu ya. Memang kalau kita kembalikan bahwa padi itu bukan tanaman air. Jadi sebenarnya dengan air yang misalnya cukup istilahnya itu macak-macak, dalam artian ada kelembaban tertentu di dalam tanah, itu sudah cukup. Karena tanaman padi itu bukan tanaman air, tetapi adalah jenis rumput-rumputan, jenis padi-padian. Dan bisa hidup juga dari dataran rendah sampai dataran yang cukup tinggi, dan dengan pH yang mungkin bisa rendah, di daerah rawa misalnya 4, itu masih bisa hidup sampai pH netral, pH 7 dan lebih. Dengan demikian melihat itu, kemudian yang dilihat adalah produktivitasnya. Jadi kalau pemberian air itu bisa lebih baik, bisa efektif, efisien, tentunya bisa menghemat konsumsi air oleh tanaman padi ini. Itu intinya, bahwa dihemat tetapi produktivitasnya jangan sampai berkurang. Mungkin ini juga dilihat bahwa dari sisi rasio, bahwa produksi padi atau beras kita itu didukung atau dihasilkan oleh 84%-nya oleh daerah irigasi. Jadi 84% itu tergantung dari irigasi. Tetapi kemudian kalau dilihat dari rasio berapa sebenarnya luasan kita terhadap dukungan terhadap jiwa, itu Indonesia itu 1 hektar lahan sawah atau lahan pangan itu mendukung 32 jiwa. Gitu. Sedangkan Cina yang penduduknya sampai 1,4 miliar itu 1:13, dalam artian 1 hektar itu hanya mendukung 13. Di India yang penduduknya juga 1 miliar lebih itu 1:14. Sehingga tentunya kalau 1 hektar untuk 32 jiwa ini sangat riskan. Kalau terjadi kegagalan panen, terjadi ada penurunan produksi, itu sangat riskan. Karena selain kita akan menghadapi masalah distribusi, karena kita kan berdasarkan pulau-pulau yang mungkin jaraknya cukup jauh, sehingga masalah distribusi pangan, kemudian ketahanan pangan dalam artian kita juga harus menjaga suplai pangan sampai paling tidak 3 bulan ke depan supaya aman. Dengan demikian tentunya tidak terjadi gejolak lah dari masyarakat jika terjadi kekurangan pangan. Itu yang diharapkan. Ya. Oke, berarti tapi upaya itu sudah ada sejak lama gitu ya Pak ya? Ya, tetapi kan kemudian kalau kita mengadakan rasionalisasi berarti harus melihat bagaimana prasarana irigasinya. Jadi prasarana irigasinya juga harus baik sehingga dapat tepat memberikan airnya secara terukur, teratur, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu akan harus didukung oleh prasarana yang memadai. Kemudian juga mungkin dengan teknologi yang sekarang, misalnya dengan bantuan IT dan seterusnya,
untuk membuka menutup pintu sehingga pemberian air itu sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian dengan teknologi yang ada, misalnya curah hujan, jadi curah hujan juga bisa dihitung curah hujan efektif supaya juga mengurangi air yang harus dibagikan dari irigasinya karena ada pasokan dari air hujan. Nah, itu semua dengan teknologi yang ada sekarang dan modernisasi irigasi, modernisasi pertanian juga itu bisa mendukung semuanya. Jadi sekarang tentunya kita bisa lihat bahwa pertanian presisi itu juga dilakukan, mekanisasi, kemudian ketepatan sarana prasarananya itu juga harus dipenuhi sehingga rasionalisasi ini tentunya akan lebih mudah tercapai. Oke, Hmm. baik, terjawab tuh Pak ya. Nah, saya mau loncat nih Pak, Ya. mengenai lahan ya Pak ya. Kalau ngomongin lahan ya Ya. Pak ya, sebenarnya apakah ada data yang Bapak bisa paparkan ya terkait alih fungsi lahan sawah nasional nih Pak yang di Indonesia sendiri, ini kalau ada berapa sih Pak luas lahannya dan yang udah mengalami alih fungsi ini sendiri itu berapa sih Pak? Iya, iya. Wah, ini sangat menarik sekali karena ini juga sangat tepat pada sasarannya karena seperti tadi disampaikan sebenarnya lahan irigasi kita itu terbatas. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada pertumbuhan penduduk, ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk membutuhkan untuk perumahan, pemukiman, sehingga butuh lahan. Kemudian juga industri juga butuh lahan untuk industrinya. Selain airnya juga ya tadi, tapi lahannya juga. Sehingga demikian biasanya transportasi yang mudah itu di dekat kota dan biasanya di dekat kota itu juga disitulah lahan-lahan irigasi karena semula manusia bermukim ada di daerah-daerah yang subur. Dengan demikian tentunya ini tidak dapat dihindari banyak sekali di pinggiran-pinggiran kota itu yang kemudian beralih fungsi untuk pemukiman, kemudian juga untuk industri tadi itu. Nah, angkanya itu sangat bervariasi, ada 60.000 sampai 80.000 hektar itu per tahun. Bisa dibayangkan kemudian kalau Kementerian Pekerjaan Umum itu mengadakan menambah irigasi baru, itu juga masih ada yang dikurangi. Jadi antara yang ditambahkan kemudian dengan yang alih fungsi itu tidak terlalu signifikan jadinya jumlahnya. Meskipun upaya penambahan luas irigasi baru itu cukup besar, itu sampai 500.000 per tahun. Tetapi kemudian juga ada alih fungsi yang cukup besar tadi itu. Nah, kemudian juga ada pertumbuhan penduduknya sehingga ini yang harus dipertahankan sehingga sebenarnya juga sudah ada undang-undang untuk melindungi, jadi melindungi lahan pertanian basah itu. Jadi sudah ada undang-undangnya untuk melarang alih fungsi, tetapi kemudian ini harus ditetapkan dengan perda. Nah, kemudian pemerintah daerah menetapkan perdanya itu sehingga kalau ada alih fungsi tentunya akan dapat dihindari kalau sudah ada peraturan-peraturan daerah yang mendukungnya. Jadi harus tetap dipertahankan sebagai lahan sawah. Tetapi juga kemudian ini juga masih berkejaran dengan kegiatan alih fungsi sendiri itu karena memang kebutuhan. Nah, ini yang mengapa kemudian sekarang juga ada upaya pengembangan. Jadi selain upaya intensifikasi di mana pola pertaniannya juga makin intensif daripada lahan yang terbatas tetapi produktivitasnya bisa ditingkatkan atau juga memperluas daerah-daerah irigasi di luar Jawa yang masih punya lahan cukup. Hanya masalahnya kan kemudian lahan-lahan itu lahan marginal, lahan yang mungkin tidak begitu subur, banyak masalah seperti daerah rawa dan seterusnya. Jadi selain intensifikasi juga ekstensifikasi, perluasan lahan di luar tadi itu yang tentunya marginal dan biasanya adalah kawasan rawa dan itu mempunyai keterbatasan karena kesuburannya juga
rendah, dan kemudian juga faktor keasaman tanah itu. Jadi ini ada pembatas-pembatas sehingga mengapa kita harus tetap jangan sampai terjadi alih fungsi, itu yang diupayakan. Nah, tadi nyambung lagi Pak terkait yang tadi Bapak sudah jelaskan, kendala yang dihadapi kan misalnya tadi tanahnya kurang subur gitu ya Pak ya. Terus tingkat keasaman dan lain sebagainya. Nah itu apa upayanya sudah sejauh mana Pak? Iya, ini terutama kalau untuk tanah-tanah yang tadi marginal itu, ini yang penting adalah tata airnya. Jadi supaya air itu di mana air yang tadinya asam harus dicuci, didrainasi dulu, kemudian diberikan pasokan air, apakah dari pasang surut dari air sungai, sehingga air yang fresh, air yang lebih segar itu mengairi lahan sawah. Nah, disitulah kemudian terjadi upaya perbaikan dari lahannya itu sendiri dengan proses drainase tadi itu, dan kemudian tentunya dengan upaya pemupukan yang sesuai, dan juga ada beberapa tempat itu dengan pengaburan dan seterusnya, tetapi juga harus perlu penelitian tentang hal itu supaya pemberiannya itu apakah tidak berlebih atau justru lebih merugikan dan seterusnya. Jadi mengapa itu perlu waktu, perlu dipelajari masalah-masalah yang membatasinya gitu ya, Mas. Penelitiannya sendiri sudah berjalan seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau pengembangan itu ya di lahan-lahan rawa itu sudah secara tradisional itu dikembangkan oleh nelayan-nelayan, dulunya nelayan dari Bugis itu ya, dari Bugis itu membuka di sekitar sungai-sungai kecil itu. Kemudian pada waktu yang lalu pada masa Orde Baru itu sudah dikembangkan juga pertanian pasang surut gitu ya, dengan mengaktifkan atau menggunakan pasang surut air sungai itu untuk pada saat surut air yang asam itu dikeluarkan, pada saat pasang air itu diberikan ke lahan-lahan sawah, dan itu dikembangkan pada waktu itu, dan tentunya pengalaman-pengalaman itu bisa dikembangkan, dan itu kalau kemudian dilengkapi dengan pintu-pintu air supaya terjadi pencucian, kemudian pemberian airnya itu lebih baik, itu bisa dikembangkan, dan bahkan sekarang itu sudah produksinya hampir mendekati lahan-lahan konvensional. Jadi di daerah Rio di Siak itu sudah produksinya sudah cukup bagus gitu ya. Bahkan petaninya secara kasat mata itu lebih sejahtera karena lahannya lebih luas, kemudian produktivitasnya juga tidak kalah jauh, bahkan bisa setahun bisa 2 kali. Jadi itu dengan sistem pemompaan, karena kemudian kalau hanya pasang surut saja tidak mencukupi, itu dengan pemompaan. Jadi air freshnya itu dipompa, mengairi, kemudian juga yang asam itu dikeluarkan dengan drainasi. Dan itu sudah mulai berkembang, dan itu juga menghasilkan cukup produktif ya. Itu berdasarkan hasil penelitian terbaru gitu ya Pak ya? Bukan penelitian terbaru, tapi itu kan berkembang gitu ya, dan ini kan menyangkut selain tidak adanya penelitian, tetapi dikembangkan di mana masyarakat sudah mulai memahami dan mungkin juga lebih ahli di dalam mengelola lahan-lahan yang marginal, dalam ini rawa, untuk mengembangkan produksi atau padi itu tadi dengan pengalamannya, kemudian dengan input pemupukan yang sesuai, yang tepat, dan termasuk juga benih padinya tentunya, itu yang menyebabkan produktivitas juga lebih terbantu sekarang. Oke, baik Pak Amron. Sangat menjelaskan ya. Yeah. Dan Pak, terkait efektivitas nih Pak, efektivitas penggunaan air dalam pertanian. Nah, yang saya ingin tanya nih Pak, apakah praktik penanaman yang dilakukan saat ini nih Pak ya, apakah ini sudah dirasa begitu, dinilai
sudah efisienkah atau bagaimana Pak? Harus Eh, ada yang di tambel-tambel gitu istilahnya Pak. Ya, ini kan apa, kebiasaan gitu ya. Jadi masyarakat itu atau petani itu lebih merasa aman kalau tanaman padinya itu cukup digenangi gitu ya sampai 10 sampai 15 senti gitu ya. Dengan melihat air yang cukup melimpah, mereka akan apa, paling tidak dari sisi ketersediaan air itu mencukupi, mereka akan lebih secure ya, merasa aman bahwa padinya nantinya akan, membuahkan hasil yang cukup. Meskipun juga dengan upaya-upaya, masalah hama dan sebagainya, tapi itu kan mungkin bisa juga diupayakan, tetapi paling tidak bahwa pertumbuhan tanaman itu terfasilitasi dengan kecukupan air. Tetapi seperti tadi disampaikan bahwa bagaimana mengefektifkannya, karena tidak, seluruh pertumbuhan itu membutuhkan air yang cukup, melimpah dalam artian tergenangi. Ada pada satu saat bahwa, harus dikurangi supaya terjadi misalnya, pada saat, pematangan buah, pembuahan dan seterusnya itu airnya harus disesuaikan. Justru pada saat, pematangan itu juga harus kering gitu ya, dikeringkan. Nah, ini semua bisa dilakukan gitu ya, karena sebenarnya apa, petani itu lebih suka tergenang. Karena kalau tergenang itu tanaman pengganggu seperti rumput, seperti yang lain-lain itu apa, akan terkurangi dengan sendirinya. Jadi mereka tidak bisa hidup dengan baik kalau airnya cukup. Sehingga kalau itu kemudian dikurangi dengan sekarang ada sistem namanya sistem rice intensification, di mana air itu tidak tergenang tapi hanya cukup macak-macak dalam artian jenuh air gitu ya, tidak kelihatan air menggenang. Tetapi itu juga perlu apa, upaya untuk mengadakan penyiangan, karena tadi rumputnya jadi tumbuh, tanaman-tanaman pengganggu lebih banyak tumbuh sehingga harus ada upaya yang lebih, intensif. Dengan demikian tentunya petani akan lebih senang itu tadi, apa, air tergenang, mereka tidak perlu banyak, bekerja untuk menyiangi, tanaman rumput-rumput, tanaman pengganggu tadi itu. Sehingga inilah perlu adanya sosialisasi, adanya penyuluhan, bagaimana supaya, itu bisa dikurangi tetapi tanaman padinya bisa tumbuh dan ini juga perlu, apa, kesadaran bahwa kita juga harus, apa, menyadari bahwa kalau terjadi kegagalan panen kan yang menanggung petani itu. Jadi bagaimana itu, kalau terjadi kegagalan? Nah, makanya perlu juga memang ada misalnya pada saat terjadi, misalnya pada saat baru tanam kemudian terjadi kekurangan air, terjadi kegagalan, harus ada replanting lagi atau penanaman kembali. Nah, biasanya juga ada bantuan untuk itu. Jadi, petani juga harus merasa aman gitu ya dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan sendirinya perlu ada, koordinasi kerjasama antara, PU di irigasi dan kemudian dengan pertanian yang, membidangi masalah, penanaman atau usaha, cocok tanamnya. Itu koordinasi, Oke, ya. baik. Masih nyambung sama pertanyaan tadi nih Pak. Ya, Kalau misalnya eee apa namanya, mengalami, kerugian gitulah ya Pak, ya. ada bantuan. Nah itu bisa dijelasin Pak, bantuannya seperti apa Pak? Oh, ya, ya. Eee, nah ini tentunya agak sedikit melangkah ya mungkin, karena di dewan juga ada dari, Mhm. teman-teman dari, pertanian, dari kelompok-kelompok tani itu ya. Jadi memang ada, subsidi keterkaitan dengan kalau terjadi apa, misalnya tadi itu, apa, baru mulai tanam kebanjiran atau pada saat itu sehingga biasanya ada bantuan untuk penyediaan bibitnya dan seterusnya. Tetapi program-program itu tergantung dari ketersediaan, apa, anggaran yang ada sehingga Mmm. apa itu bisa naik turun. Nah, inilah yang perlu dipertahankan, dilihat kira-kira bentuk-bentuk apa yang sesuai untuk membantu masyarakat itu jika terjadi, apa tadi, keterlambatan
tanam, atau kemudian kegagalan panen karena puso. Puso itu berarti ada kekosongan, jadi tidak terisi bulir-bulir padinya. Nah, itu biasanya masih ada Oke, bentuk-bentuk subsidi atau bantuan-bantuan dari pemerintah. baik, baik. Hmm. Menjawab, Pak, menjawab. Nah, saya mau loncat lagi nih, Pak, ke Ya, pertanyaan selanjutnya. Eh, makin banyak pertanyaan. karena menarik banget, Pak, topik kita kali ini dan Makasih. memang masyarakat butuh sosialisasi juga begitu ya, Ya, Pak ya. ya, ya. Nah, Pak, saya ingin loncat nih, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih ya, Pak ya, Hmm, untuk di tahun-tahun ke depan, hmm, kendala apa sih, Pak, yang akan dihadapi begitu, ya, yang kaitannya dengan alih fungsi dan tingkat efektivitas penggunaan air dalam pertanian pangan? ya. Eh, ya, ini mungkin juga selain masalah alih fungsi juga ini tadi mungkin belum disebut adalah perubahan iklim. Ya, perubahan iklim yang kita hadapi, jadi kadang-kadang kita eh, banyak sekali curah hujan, jadi kelebihan air, tetapi juga suatu saat kekeringan yang cukup panjang, sehingga perlu juga antisipasi untuk itu, sehingga penyediaan tempat-tempat penampungan, sehingga program dari pemerintah yang kita lihat sekarang adalah membangun bendungan-bendungan itu supaya air pada musim penghujan itu tertampung, nanti akan dipakai pada musim kemarau, sehingga terjadi ketersediaan air yang cukup untuk mengairi tadi tanaman-tanaman padi atau tanaman yang lainnya. Sehingga itu masalah jaminan ketersediaan air. Kemudian juga perbaikan prasarana dalam artian supaya dengan waktu yang pendek itu bisa mendistribusikan air cukup gitu ya, menjangkau kawasan yang cukup luas. Jadi masalah distribusinya. Nah, distribusi yang baik itu kemudian itu akan tergantung pola operasi dari apakah mulai dari pintu pengalirannya, salurannya, jangan banyak terjadi kebocoran dan kemudian sampai ke lahan sawahnya. Kemudian di lahannya juga jangan terjadi banyak kebocoran dalam artian banyak air yang hilang. Nah, inilah mengapa juga perlu itu upaya modernisasi irigasi yang tadi juga saya sebut, masalah bahwa pemberiannya itu supaya terukur, teratur, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau ini bisa dicapai, tentunya diharapkan akan lebih efisien pemakaian airnya dan tidak menyebabkan katakanlah kekurangan air, ketertinggalan pada saat yang dibutuhkan. Itu yang diharapkan. Ya. Oke, baik, Pak. Saya loncat lagi nih, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Oh, suka loncat-loncat. Jadi, Pak, dengan adanya permasalahan global seperti krisis pangan ya salah Hmm, satunya begitu hmm. ya, Pak. Lalu juga ada perubahan iklim ya yang cukup signifikan. Nah, bagaimana sih, Pak, cara untuk apa ya, menghadapinya begitu, Pak? Ya, ya. Nah, tentunya ini juga perlu upaya mitigasi tadi itu ya. Jadi pada saat berlebih jangan sampai juga air itu dibuang itu ya. Sehingga program-program misalnya bagaimana menampung air itu sebanyak-banyaknya, apakah melalui waduk tadi atau melalui sumur-sumur resapan. Jadi kawasan-kawasan recharge, kawasan di mana terjadi masuknya air hujan ke dalam lapisan tanah, itu juga harus terlindungi. Sehingga mengapa bahwa di daerah tangkapan catchment area itu juga supaya dilindungi misalnya dengan hutan, dengan tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai tadi pelindung tanah, supaya air hujan itu tidak mengalir di permukaan tetapi masuk ke dalam tanah. Dan tentunya ini juga harus berkejaran dengan upaya-upaya petani yang di kawasan yang lereng-lereng itu menanam tanaman-tanaman yang semusim, misalnya kentang dan seterusnya itu yang menyebabkan terjadinya erosi. Nah, erosi ini kan juga akan menyebabkan pendangkalan sungai sehingga kapasitas sungainya terbatas. Kalau kapasitas sungai terbatas, mengapa sering terjadi banjir? Karena kemudian sungainya kapasitasnya berkurang gitu ya. Jadi
ini suatu itu tadi mengapa tadi diarahkan supaya melihat secara terpadu gitu ya, pengelolaan sumber daya air itu harus terpadu, bagaimana di kawasan hulunya, bagaimana di kawasan tengah, bagaimana di kawasan hilir. Nah, ini perlu upaya mitigasi itu, kemudian juga adaptasi. Jadi adaptasinya tentunya harus melihat kondisi-kondisi itu sehingga mungkin sekarang juga sering mendengar adanya upaya pemanenan air hujan. Jadi air hujan itu juga jangan sampai langsung mengalir ke sungai-sungai yang menyebabkan sungai juga penuh, tetapi bagaimana itu bisa ditampung juga. Karena ini tentunya suatu upaya untuk konservasi sumber daya airnya itu dikonservasi. Itu dari sisi airnya. Kemudian dari sisi ini tadi, eee, harus dikelola dengan baik dalam artian berapa sih sebenarnya potensi sumber daya air itu di dalam suatu kawasan. Dalam biasanya itu adalah satu wilayah sungai, karena air hujan atau air apapun akan mengalir di dalam suatu lembah dan biasanya ada sungai. Jadi masuk lembah ini daerah tangkapan, masuk air sehingga itu dari hulu sampai ke hilir berapa sih sebenarnya potensi airnya. Kemudian berapa penggunanya, apa saja, itu dihitung kemudian dilihat di dalam kemudian kapan terjadi defisit itu ya. Karena ada pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kebutuhannya sekarang meningkat. Dari mana ini? Nah, kemudian juga ada conjunctive use dalam artian bagaimana menggunakan air permukaan dan air tanah itu secara conjunctive use, jangan sampai menghabiskan air tanah. Jadi air tanah itu dipakai pada saat misalnya air permukaannya kurang. Jadi itu istilahnya supaya tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap air tanah. Nah, ini kaitannya untuk melihat dari sisi kondisi airnya itu ya, mitigasi dan perubahan iklim. Jadi adaptasi, mitigasi dan juga Oke. bagaimana menyesuaikan. Jangan kemudian membuat kegiatan di kawasan yang kering untuk berbagai macam kebutuhan yang cukup tinggi kalau tidak terdapat sumber air yang cukup itu ya. Mungkin sekedar contoh bagaimana juga untuk kawasan-kawasan sekarang berkembang turisme gitu ya. Jadi untuk turisme tentunya membutuhkan air, selain air bersih juga sanitasinya juga harus baik. Nah, itulah mengapa itu tadi pola dan rencana di dalam satu wilayah sungai itu harus disusun untuk tidak terjadi tadi konflik, tidak terjadi defisit, tidak terjadi hal-hal yang mungkin menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Karena air itu selain digunakan juga untuk mengelola lingkungannya. Jadi lingkungan juga harus tetap terjaga. Oke, baik Pak. Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai teknologi yang diterapkan kan di penjelasan tadi gitu. Bapak juga sudah cukup menjelaskan. Tapi untuk penegasan lagi nih Pak, kemajuan teknologi yang seperti apa sih Pak inovasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air, khususnya nih konteks penataan air untuk tanaman pangan Pak? Iya, tadi sudah sedikit disinggung ya, tapi mungkin lebih spesifik ini. Jadi tentunya dengan modernisasi irigasi di mana tentunya sesuaikan dengan teknologi yang ada. Misalnya ketersediaan airnya tersedia kondisi airnya. Kemudian prasarananya untuk mengatur, mengalirkan dan sesuai dengan kebutuhan tepat waktu. Jadi ini tepat jumlah, tepat waktu gitu ya yang diharapkan.
atau juga tepat mutu. Jadi mutunya juga harus dilihat, jangan sampai mutu atau kualitas airnya itu tidak bagus untuk tanaman, sehingga ini harus diperbaiki juga. Jadi itu dari sisi prasarana, kemudian dari sisi ini apa pengelolanya, jadi sumber daya manusianya itu. Sehingga ini juga harus ditingkatkan untuk memahami teknologi dalam artian apakah itu IT-nya untuk masalah informasinya. Jadi itu kemudian telemetri. Jadi itu bisa dikendalikan dari jarak jauh pengoperasian dan sebagainya. Misalnya ada curah hujan tertentu itu bisa diukur dengan adanya automatic rainfall. Jadi ada alat-alat pengukur curah hujan secara otomatis dan itu melaporkan ke sentral. Kemudian juga automatic water level recorder dalam artian untuk mengukur berapa sih tinggi muka air di sungai. Dan itu dari tinggi muka air itu kemudian bisa diukur berapa jumlah air yang tersedia. Dan itu semua dilaporkan dan dengan demikian diketahui berapa sebenarnya air yang tersedia dan berapa kebutuhannya itu bisa diatur melalui pintu-pintu itu dan itu dikendalikan dan bisa dihitung dengan cepat dan itu bisa dialihkan. Jadi kalau sekarang itu diukur misalnya untuk 2 minggu ke depan dengan praktek yang ada sekarang, kalau di Jawa Barat itu 2 minggu ke depan, kalau di Jawa Timur itu 10 hari, 10 harian karena mereka lebih kering. Kalau di sebelah barat sini 2 mingguan, kemudian dirubah tinggi muka pintunya. Nah, diharapkan ke depan itu real time. Jadi pada waktu ini berapa sih air yang dibutuhkan di sana, berapa air yang ada, kemudian bisa disalurkan. Dan itu bisa real time. Jadi itu dengan IT itu semuanya real time. Kemudian dari sisi pertanian juga pertanian presisi. Jadi berapa kemudian pupuk yang diperlukan dan itu kapan itu dibutuhkan dan itu juga pemberiannya kan bisa pakai apakah drone, apakah juga kemudian pertanian mekanisasinya supaya lebih cepat pengolahan lahannya. Karena pengolahan lahan itu biasanya cukup membutuhkan waktu yang cukup lama karena jadi prosesnya tanah harus digenangi supaya lebih mudah diolah. Kemudian setelah diolah juga harus dilembutkan dan sebagainya. Jadi ini masanya cukup panjang itu 20 hari. Kalau itu bisa dikurangi gitu ya dengan alat-alat tadi mekanisasi pertanian itu bisa lebih dipercepat. Kemudian pada waktu panennya juga bisa lebih cepat supaya kemudian bisa kalau misalnya indeks ini sekarang indeks pertanaman ya. Jadi dalam 1 tahun itu berapa kali itu bisa ditanami misalnya untuk sawah. Biasanya itu 2 kali itu sudah cukup dalam praktek itu sudah cukup karena juga harus memperhatikan kondisi lahannya itu. Jadi ini 2 kali musim panen dan mungkin yang ketiga biasanya tanaman kering, palawija itu jadi lahan kering, pertanian lahan kering biasanya. Kalau yang cukup di daerah yang cukup basah seperti dari irigasi jatiluhur itu bisa mungkin bisa 300 atau 250% dalam artian dua kali sampai hampir 3 kali gitu ya, 300%. Itu jadi masalah indeks pertanamannya juga bisa ditingkatkan kalau itu tadi semua diupayakan tepat waktu, bisa di-press itu ya. Oke. Waktunya. Baik. Gitu, dalam Tapi 1 kalau tahun. dari teknologi yang dimiliki Indonesia ini sudah terbilang cukup mumpuni begitu, Pak? Ya, sebenarnya ini sudah diterapkan, hanya kan kemudian kita juga harus melihat kesiapan dari kesemuanya. Jadi petaninya juga siap gitu ya, karena ini kemudian kalau diterapkan di seluruh
wilayah itu kan harus melihat juga kemampuan dan kesiapan petaninya. Dan mungkin perlu diketahui gitu ya, petani-petani kita umumnya juga usianya sudah cukup tua ya. Petani-petani muda mungkin biasanya untuk yang tadi saya sampaikan untuk cash crop. Jadi pertanian atau upaya tanaman yang menghasilkan uang yang berlebih, bukan tanaman pangan. Misalnya untuk sayuran atau stroberi atau cabai atau segala macam yang kemudian nilai atau yang termasuk yang untuk sekarang itu jalapeno itu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang itu ya. Jadi itu mengapa harus ditunggu kesiapan dari masyarakatnya tadi itu, termasuk juga operator-operator yang kemudian juga harus mencukupi apakah untuk mengoperasikan prasarananya atau juga mengoperasikan tadi itu peralatan pertanian, mekanisasinya, apakah planter untuk penanamannya, jadi kemudian pemanenan dan seterusnya. Jadi semuanya juga perlu itu tadi keterpaduan dari semua pihak untuk itu. Baik Pak Amron, terakhir nih saya mau tanya Pak Amron. Kelihatannya nggak berakhir-akhir. Terakhir nih Pak, terakhir. Ya, oke. Di tahun 2023 ini gimana nih Pak? Bapak apakah optimis dapat mempertahankan capaian swasembada pangan, terutama beras nih Pak? Gimana Pak? Ya, tentunya seperti disebutkan tadi bahwa kita juga perlu berkoordinasi ya, tidak hanya dari sisi airnya, tetapi juga dari sisi penanamannya. Tetapi melihat kondisi sekarang bahwa mungkin kita masih kondisinya airnya juga cukup dan tambungan-tambungan juga sudah mulai disiapkan. Mudah-mudahan tentunya kita masih bisa optimis bahwa produksi masih bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada, dalam artian tidak terlalu turun, tetapi kemudian juga perlu upaya intensif dari sisi misalnya hama dan penyakit, dan gitu biasanya juga ada outbreak atau ada serangan yang cukup. Nah, ini harus diperhatikan, melihat tanda-tanda di mana sebenarnya ada kalau terjadi outbreak hama itu harus cepat dianakan. Kemudian juga inputnya, apakah itu pupuk, kemudian bibit, itu tersediakan juga cukup tepat, dan kemudian benihnya juga yang unggul gitu ya. Jadi itu juga harus tetap dipertahankan, dan kalau dalam kondisi yang kita lihat sekarang tentunya masih bisa teratasi itu ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Amron. Terima kasih. Jawabannya berarti cukup optimis begitu ya Pak. Sangat optimis bisa dibilang begitu, dengan catatan-catatan yang tadi Pak Amron sudah paparkan ya. Nah, teman-teman, jika di topik pertama kita membahas banyak hal penting terkait rasionalisasi pemanfaatan air untuk tanaman pangan beririgasi dengan Bapak Amron tentunya. Nah, nanti di topik berikutnya ini nggak akan kalah seru ya, karena topik bahasan kita juga masih berkaitan dengan rekomendasi selanjutnya. Tiada kata selain indah yang dapat menggambarkan negeriku tercinta. Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Namun, perubahan iklim ekstrim, pencemaran air, dan peningkatan jumlah penduduk membuat kita sulit mendapatkan air bersih. Bahkan, Pulau Jawa diprediksi akan kehabisan air pada tahun 2040. Dewan Sumber Daya Air Nasional akan berupaya atasi masalah yang ada dengan mewujudkan keterpaduan ketahanan air, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Ketahanan air sebagai tujuan perlu mewujudkan misi konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak dengan memperkuat sistem informasi data.
mimpi ini bisa terwujud bersama peran serta masyarakat. Saat ini sudah duduk di samping saya Bapak Insinyur Kuswanto Sumo Atmojo MS. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Sumber Daya Air dari unsur non-pemerintahan, yaitu dari Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Halo Pak Kuswanto, gimana kabarnya Pak? Baik. Baik-baik ya Pak, sudah siap untuk ngobrol-ngobrol diskusi kita pada hari ini ya Pak? Insya Allah. Oke, siap. Nah, sebelum kita nih ya bincang-bincang lebih jauh, lebih detail lagi mengenai topik kita pada hari ini, yang akan seru tentunya, dan ini juga merupakan topik kita ini adalah 4 rekomendasi Dewan Sumber Daya Air Nasional. Topik kita kali ini adalah integrasi pengelolaan sumber daya air, permukaan, dan air tanah. Dan tentunya sumber daya air dan air tanah ini cukup krusial ya di tengah masyarakat kita yang masih bergantung oleh 2 hal ini. Betul ya Pak ya? Yeah. Dan untuk itu saya persilakan untuk Pak Kuswanto memberikan kita background sedikit mengenai topik kita pada hari ini Pak. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi topik ini adalah salah satu ya dari rekomendasi Dewan yang kemarin disampaikan di dalam sidang pleno. Yang pertama tadi sudah, nah ini khusus mengenai ini judulnya adalah integrasi pengelolaan sumber daya air permukaan dan air tanah. Jadi harus dibaca lengkap. Air permukaan dan air tanah itu 2 hal yang berbeda. Nah sekarang kita bicara mengenai integrasinya. Kenapa ini perlu atau kita angkat sebagai topik? Karena memang secara real pengelolaan air permukaan dan air tanah itu ditangani oleh pihak-pihak yang berbeda. Kalau secara alamiah air itu sebetulnya nyatu ya. Kalau kita lihat siklus hidrologis, air dari hujan masuk ke tanah, infiltrasi, kemudian perkolasi menjadi air bawah tanah, kemudian ada yang keluar juga air tanah itu menjadi base flow dari sungai, sementara yang tidak masuk ke tanah akan langsung masuk ke sungai. Itu kan nyatu, ya nyatu. Tapi dalam pengelolaannya bisa berbeda, karena untuk air permukaan itu mungkin membutuhkan penanganan yang berbeda dengan air bawah tanah. Nah, perbedaan inilah yang kemudian dalam beberapa hal menimbulkan persoalan. Ya, misalnya tidak terintegrasi sehingga tidak memungkinkan untuk membuat sinergi. Sementara misalnya di suatu tempat air itu berlebihan ya. Kemudian yang di tempat lain kekurangan. Kekurangan itu sebenarnya bisa diatasi kalau bisa memanfaatkan sumber daya air yang belum dimanfaatkan. Jadi kira-kira seperti itu, dan khusus untuk integrasi air permukaan dan air tanah ini sudah lama sebetulnya, sudah lama menjadi problem yang selalu muncul di dalam diskusi-diskusi di antara pihak-pihak yang concern terhadap masalah ini, sehingga Dewan memandang perlu sekarang barangkali saatnya untuk mengangkat masalah ini, membahas dan nanti merekomendasikan kepada Presiden. Itu adalah memang tugas Dewan. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini topik kita memang khusus mengenai integrasi ya, air permukaan dan air tanah. Yang mudah-mudahan kalau ini bisa dilakukan, itu akan bisa mengurangi lah problem yang terkait dengan air ya. Kekurangan air yang kotor, air yang berlebihan, banjir. Jadi itulah yang kemudian dicoba diatasi dengan upaya untuk mengintegrasikan pengelolaan air permukaan dan air tanah. Kira-kira demikianlah sebagai background ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di pertanyaan berikutnya. Baik Pak. Tapi sebelumnya saya ingin nanya nih Pak, kalau dari Ketua Dewan SDA sendiri ini memang ada arahan begitu ya Pak? Ya. Jadi pada waktu sidang pleno kemarin, ketuanya kan Pak Luhut ya. Itu saya ingat ada 11 poin ya. Beliau mengemukakan arahan lah. Salah satunya memang menyangkut
ini air permukaan dan air tanah ini. Dan memang ini salah satu rekomendasi yang kita usulkan untuk sekaligus dilaporkan ya. Nah, apa inti pesan dari Pak Ketua itu adalah bahwa tentu dia mengambil juga ya dari rekomendasi yang sudah kita siapkan. Nah, salah satu yang menjadi stressing pada waktu itu adalah beliau waktu itu menyampaikan agar untuk daerah-daerah yang ketersediaan air permukaannya itu mulai istilahnya agak sulit gitu ya, kan tidak bisa dihindari penggunaan air tanah. Dipesankan hendaknya lebih ketat, lebih berhati-hati karena air tanah itu ada risiko yang tidak mudah untuk diatasi. Kalau dia sampai rusak, kan dia itu air untuk sampai ke bawah tanah kan juga mungkin perlu waktu yang lama. Kalau sampai tercemar, sampai kekurangan itu efeknya bisa macam-macam ya, termasuk amblesan ya, subsidensi itu juga. Nah, tetapi di sini salah satu yang beliau tekankan ketika penggunaan air permukaan itu kurang memungkinkan dan kemudian harus mengambil air tanah, hendaknya dilakukan secara berhati-hati dan ditambahkan ada monitoring juga ya terhadap penggunaan air tanah itu secara transparan ya, secara akuntabel gitu, supaya banyak pihak bisa ikut mengamati. Ini arahan ya, yang tentu saja prakteknya memang jauh dari itu. Justru karena jauh dari seperti itulah pesan ini menjadi relevan. Kenapa? Misalnya ya kita tahu sendiri air tanah itu sulit istilahnya itu dalam pemulihannya. Tapi bagi masyarakat paling gampang. Coba kalau kita lihat di rumah-rumah penduduk. Mereka dengan menggali sumur sudah dapat. Tapi kalau dia air sungai, dia perlu pipa, perlu langganan dari PDAM. Jadi ini satu dilema juga. Di satu sisi kondisinya itu sulit dipulihkan, tapi akses masyarakat lebih mudah. Ini yang kemudian himbauan untuk hati-hati itu agak sulit dipenuhi, tapi apapun itu harus disampaikan. Monitoringnya juga begitu. Saya kira sekarang ini belum ada satu monitoring yang komprehensif menyeluruh ya. Siapa misalnya bisa mengamati, itu bukan hanya di rumah penduduk, di sawah-sawah itu juga. Petani kalau kekurangan air dari sungai, ya nggak ada air hujan, dia gali aja itu, pompa. Sementara nggak ada izin dan sebagainya itu. Pokoknya butuh gali dan nggak terkontrol lagi. Nah itu ke depan barangkali bisa diarahkan supaya monitoring terhadap pengambilan itu juga bisa lebih transparan dan kemudian bisa disampaikan kepada publik. Itu kira-kira ya kalau menyangkut arahan itu. Jadi dari sekian banyak rekomendasi itu Bapak Ketua hanya stressing saja terhadap apa yang kira-kira memang diperlukan ya untuk mendapatkan perhatian. Itu kira-kira ya. Oke, baik. Berarti memang ada arahan. Tadi juga Pak Kuswanto sempat menyebut urgensi dari integrasi ini. Nah, Pak, kalau misalnya ya Pak ya dari aspek peraturan itu sendiri, bagaimana sih Pak kesiapan untuk mendukung integrasi pengelolaan sumber daya air permukaan dan air tanah, Pak? Ya. Nah, kalau bicara peraturan, ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya ini memang salah satu yang sudah di-state di dalam undang-undang itu sendiri. Sudah ada prinsip, ini sebetulnya prinsip yang lama. Bahwa di dalam penggunaan air permukaan dan air tanah itu, satu misi yang disampaikan di dalam aturan dan masuk di dalam pasal, itu hendaknya mengutamakan penggunaan air permukaan. Ya, jadi kalau air permukaan itu masih bisa diakses, pakai itu. Kenapa ya? Banyak pertimbangan, antara lain memang lebih mudah penanganannya kalau ada risiko. Itu prinsip itu, jadi mengutamakan penggunaan air permukaan dan penggunaan itu saling terkait atau yang disebut sebagai prinsip conjunctive use, keterkaitan. Jadi jangan berpikir hanya air permukaan, kita memenuhi kebutuhan air itu bisa daerah tanah air permukaan. Jadi prinsip keterkaitan, conjunctive use, dan mengutamakan air permukaan itulah yang disebut di dalam undang-undang. Tapi itu kemudian di dalam undang-undang juga diatur ya beberapa hal yang
bisa menjadi katakanlah titik awal untuk melakukan integrasi itu. Mungkin sebagai background juga, kalau air permukaan pengaturannya itu lewat yang disebut sebagai membentuk wilayah sungai. Ya, wilayah sungai. Wilayah sungai itu adalah kesatuan pengelolaan air permukaan, yaitu sungai-sungai, waduk dan sebagainya. Nah, tetapi kalau yang di air bawah tanah, kita menyebut satuan pengelolaannya sebagai cekungan air tanah, CAT. Nah, di dalam undang-undang itu CAT maupun WS, ya, WS itu singkatan dari wilayah sungai, itu sudah dicoba diintegrasikan, ya. Nah, itu sudah modal yang bagus. Tapi kekurangannya nanti dijelaskan lagi di yang berikutnya. Kekurangannya ada satu wilayah yang tidak disebut di dalam aturan, yang disebut sebagai non-CAT. Apa itu? Non-CAT itu adalah wilayah-wilayah yang tidak masuk di dalam CAT, tapi dia masuk di dalam BS. Mungkin bisa sedikit diberi gambaran. Kalau wilayah sungai yang jumlahnya kalau tidak salah 128 wilayah sungai di seluruh Indonesia, itu membagi habis seluruh wilayah Indonesia. Jadi ibarat meja begini ini dibagi-bagi habis gitu ya. Tapi kalau CAT itu tidak habis. Jadi dia hanya apa istilahnya itu kawasan-kawasan yang ada di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau meja ini ada CAT-nya misalnya, itu mungkin hanya apa namanya itu lingkaran-lingkaran tertentu saja. Nah, yang tidak ada CAT-nya itulah yang disebut sebagai non-CAT. Disebutnya sebagai non-CAT sebagai istilah lain yang sebetulnya ini tidak resmi ya. Tapi di dalam SK SDM sendiri ada disebut. Meskipun disebutnya bukan non, tapi mungkin disebutnya bukan CAT. Nah, kelemahannya adalah undang-undang itu pengaturannya hanya meliputi CAT dan WS. Sementara yang non-CAT sendiri nggak disebut. Padahal ada juga di situ hal-hal yang nanti akan punya pengaruh ya terhadap pengelolaan air. Nah, kekurangan kedua, ada tidak konsisten juga. Kalau di dalam undang-undang itu, yang disebut air tanah itu, air yang ada di lapisan tanah dan yang lapisan batuan. Ya. Oke. Yang di lapisan tanah itu namanya soil water. Tapi yang di bawah batuan itu namanya groundwater. Itu di dalam pengertiannya seperti itu. Dalam pasal 22, pengaturan air yang disebut air tanah itu hanya mengatur air tanah di CAT. Lah yang non CAT seperti apa? Nah ini kosong. Nah ini salah satu kelemahan yang kemudian secara jeli dilihat oleh pakar kita itu ya, Pak Robert Kondowati itu. Beliau menemukan celah ini dan itu di aturan-aturan berikutnya tentu saja implikasinya ya. Ada sesuatu yang kosong di sana. Inilah kondisi peraturan seperti itu sehingga ada usulan supaya kalau bisa ini bisa diamandemen nanti ya. Tapi kalau nggak bisa dalam pengaturan di tingkat bawahnya di PP Permen itu hendaknya sudah diatur gitu ya. Itu peraturan kita memang khususnya menyangkut air tanah air permukaan itu seperti itu. Jadi ada kelebihannya sudah ada prinsip untuk mengintegrasikan tapi masih ada kekurangannya. Itu kira-kira ya. Oke, dari segi baik. peraturan. Itu kelebihan dan kekurangan gitu Ya. ya Pak. Nah kalau misalnya pemanfaatan teknologi nih ya Pak ya, dan juga inovasi, ini udah ada belum sih Pak untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas sumber daya air, permukaan, dan air tanah. Jadi udah ada atau belum nih Pak? Kalau disebut kualitas, sebetulnya yang tepat kualitas airnya ya, bukan kualitas sumber daya air. Kalau sumber daya air itu kan pengertiannya dalam undang-undang kan sumber daya air itu airnya, wadahnya, ya, dan prasarananya itu sumber daya air ya. Tapi kalau yang namanya air itu ya airnya saja. Yang disebut kualitas itu kualitas air permukaan dan air tanah. Apakah teknologinya ada? Ya tentu saja ada. Dan kita sebetulnya secara sederhana sudah banyak melihat bahkan ini kan dari air penggunaan teknologi untuk mengolah air yang tadinya nggak layak minum jadi layak minum. Jadi teknologi untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas air itu sebetulnya secara sehari-hari kita sudah merasakan hasilnya. Itu diterapkan misalnya di dalam mengolah air dari air sungai yang tadinya tidak layak minum misalnya,
oleh PDAM, ada instalasi pengolahan menjadi layak minum. Begitu juga air tanah. Air tanah itu kan suka tercemar juga, terutama kalau kena limbah rumah tangga misalnya kan. Sumur-sumur itu kan ada aturan misalnya dia tidak boleh dibuat kurang dari sekian meter gitu ya, dari apa, dari pembuangan limbahnya. Nah, sehingga itu akan mencemari air tanah. Di situ juga ada teknologi untuk membuat air tanah yang tercemar tadi bisa layak ketika dia kemudian masuk ke dalam sungai menjadi air minum. Jadi teknologi itu intinya ada dan banyak, inovasinya juga ada. Saya kemarin misalnya baca saja salah satu, jadi riset banyak dilakukan. Misalnya ada teknologi yang mungkin ini baru berupa riset ya, itu untuk memurnikan atau menjernihkan ya, meningkatkan kualitas air Sungai Mahakam di Kalimantan itu. Air Mahakam itu ternyata kandungan logamnya cukup tinggi dan ada kekeruan. Itu ada semacam inovasi untuk menggunakan yang disebut teknologi mochi ya. Mochi itu nama Latin dari daun kelor. Mochi itu daun kelor sama selulosa, itu kayak selulosa itu adalah apa namanya itu bahan-bahan untuk membuat kertas dan sebagainya. Itu ternyata bisa menyerap cemaran-cemaran atau kandungan kuon dalam air yang membuat air bisa jernih ya. Jadi maksud saya kalau bicara inovasi ya seperti itu, dan itu banyak dilakukan. Terutama sekarang yang sudah lama juga melakukan inovasi seperti itu adalah BPPT. BPPT itu saya kira sudah lama melakukan riset, inovasi untuk teknologi itu meningkatkan kualitas air dari air yang tadinya tercemar menjadi air yang layak untuk digunakan, apakah untuk air minum dan seterusnya. Ya, jadi kalau mau tahu itu barangkali saya bukan orang ahli teknologi, jadi saya hanya bisa menyampaikan itu tentu ada, dan kita kalau misalnya lebih jauh ingin mengetahui itu mungkin bisa ke BPPT yang sekarang sudah menjadi BRIN ya, sudah tergabung di sana. Itu di sana soal air juga sudah banyak dilakukan. Itu kira-kira. Oke, baik. Karena Bapak Kuswanto ini mewakili Dewan SDA juga, Ya, saya ya. mau nanya nih, kalau Sambil dari silahkan Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau dari Dewan SDA sendiri ini apakah bagaimana sih upaya dari Dewan SDA ya dengan masyarakat dalam mencegah krisis air bersih, Pak? Ya, begini. Kalau Dewan ini sifatnya adalah fungsinya terbatas ya. Dia hanya memberikan rekomendasi ya. Jadi dia membantu Presiden untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Jadi dia tidak punya kaki yang bisa mengoperasionalkan kegiatan. Sehingga dalam hal kerjasama kita yang bisa melakukan adalah memonitor persoalan, ya, kemudian mungkin mengevaluasi, kemudian menyusun rekomendasi untuk penanganannya. Nah, terkait dengan krisis air bersih itu saya masih ingat di tahun 2020 itu ada rekomendasi Dewan yang menyangkut solusi mengatasi kekeringan. Kekeringan ini bisa kekeringan yang sifatnya dampaknya kepada ketersediaan air untuk air bersih di rumah tangga, bisa juga untuk di pertanian, ya itu dampaknya ke sana, dan itu saya masih ingat ada rekomendasi Dewan. Jadi bagaimana cara Dewan untuk membantu persoalan itu adalah dengan ya itu tadi melakukan monitoring, melakukan evaluasi, membahas di dalam Dewan rapat-rapat, menyusun rekomendasi. Setelah rekomendasi itu disampaikan ke Presiden, Presidenlah yang kemudian akan menginstruksikan kepada semua jajarannya, kementeriannya untuk menindaklanjuti ya. Itu nanti bisa lewat PUPR, bisa lewat kehutanan, bisa lewat ESDM. Mereka punya perangkat untuk menggerakkan supaya rekomendasi-rekomendasi Dewan yang disampaikan itu nanti ada tindak lanjut. Ya, jadi memang setiap lembaga tentu punya fungsi, punya tugas, nggak bisa begitu saja ya. Nah, kali ini kalau kita ambil saja orang lain yang akan teriak ya, kita nginjak kaki kamar lain misalnya. Jangankan Dewan ya, antar kementerian saja dia punya wilayah yang
masing-masing itu sudah ada apa ya, semacam wilayah tugas masing-masing yang tidak bisa sembarangan mengambil yang nanti menimbulkan tumpang tindih kegiatan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana dengan masyarakat, ya kita melakukan rekomendasi. Bahkan mungkin juga kita bisa menerima aspirasi dari masyarakat. Dan itu sudah beberapa terjadi. Ada kasus di mana datang ke dewan, menyampaikan problem, dewan kemudian mencoba untuk membantu merumuskan, mencari solusi. Setelah jadi, kita sampaikan kepada pihak yang terkait untuk membantu memecahkan masalah. Dan itu beberapa kali dewan sudah melakukan. Ya. Oke, baik. Tadi itu ya ada monitoring, Ya. menampung aspirasi begitu ya, dan menyampaikan rekomendasi. Nah Pak, geser lagi nih Pak, saya mau nanya, bagaimana sih Pak pengelolaan risiko terkait penggunaan air tanah, khususnya air tanah di wilayah padat penduduk, di mana penggunaan air permukaan belum dapat dijangkau atau belum umum digunakan? Jadi begini, salah satu produk atau rekomendasi Dewan soal integrasi ini memang mengusulkan satu mekanisme integrasi penggunaan air permukaan dan air tanah yang konjunktif tadi, yang saling berhubungan. Jadi ketika ada beberapa situasi ya, ada situasi ketika tanah daerah itu misalnya kurang hujan. Kalau kurang hujan, artinya air permukaan itu nggak ada dari langit. Mungkin dia mengandalkan dari air bawah tanah, yang mungkin air bawah tanah ini muncul dari daerah lain. Jadi ada beberapa situasi yang kemudian ya harus diatasi dengan mekanisme tertentu. Nah sekarang contohnya kawasan padat belum bisa mengakses air permukaan. Itu bagaimana? Dalam situasi seperti itu masuk salah satu situasi ya harus dilakukan perhitungan yang cermat ya oleh pihak-pihak yang berkompeten, misalnya ini kebutuhannya seberapa banyak. Apakah memang tidak ada air permukaan? Kalau memang sudah tidak bisa diatasi, ya air tanah mau tidak mau dipakai, tapi ada dampak atau risiko yang timbul ya, misalnya kan penggunaan air tanah yang sangat intensif itu menimbulkan beberapa risiko ya, termasuk amblesan, subsidensi. Itu bisa terjadi ya, karena kalau air disedot terus kan gantung gitu kan, yang lapisan itu bisa turun. Itu terjadi banyak di daerah pantai. Itu salah satu risiko. Bisa juga risiko lain, limbah itu masuk ke air tanah. Nah, saat seperti itu nanti akan dilihat kenapa dia akses ke air permukaannya tidak bisa. Apakah ininya karena soal prasarananya. Tapi sebetulnya sumbernya ada. Jadi tinggal diatasi, harus diperbanyak membuat tampungan-tampungan air di situ. Supaya penggunaan air tanahnya tidak terlalu intensif. Jadi harus didukung dengan program-program untuk memperbanyak ketersediaan air permukaan. Nah, kalau daerahnya memungkinkan, ya dilakukan. Bahkan seperti itu harus ya. Itu betul-betul menyalahi prinsip tadi. Sudah tidak lagi mengutamakan air permukaan, dia betul-betul intensif air tanah. Jadi tergantung situasinya ya. Kalau di situ tuh sumber dayanya memungkinkan, hujan cukup tinggi curahnya, ya buat banyak tampungan, embung, kemudian mungkin tampungan-tampungan yang bisa digunakan untuk mungkin menampung air hujan. Jadi harus banyak dilakukan rekayasa upaya. Kalau curah hujan tinggi, ya berarti masyarakat harus digerakkan untuk bisa mengolah air hujan itu menjadi air yang siap minum. Dan itu sudah bukan hal yang sudah ada beberapa inovasi ya. Saya pernah dengar misalnya kan memanen air hujan. Ya kan? Nah itu bisa digunakan. Jadi aslinya nanti tergantung kita harus melihat itu daerahnya seperti apa, apakah daerah yang memang curah. Kalau hujannya rendah, mau nggak mau seperti itu, ya itu artinya upayanya ya mungkin mengendalikan pengembalian air tanah tadi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mengatasi masalah ini harus melihat banyak hal ya. Bukan hanya kasusnya, bukan hanya kasus situasinya seperti apa masyarakat, tapi juga kondisi lingkungannya seperti apa, apakah potensinya ada untuk meningkatkan ketersediaan air. Kira begitu. Oke, Pak.
Nah, terkait penyuluhan dan sosialisasi ini kan pasti ada ya Pak ya. Nah, saya ingin tahu seperti apa sih bentuk-bentuk sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait penggunaan sumber daya air permukaan dan air tanah yang sudah dilakukan maupun yang telah direncanakan gitu Pak. Iya, ini memang sayangnya belum banyak. Ya istilahnya kesadaran untuk bahwa penggunaan itu harus saling terkait gitu ya. Terus terang harus diakui memang di masyarakat kita masih kurang menggembirakan ya. Kesadaran masyarakat untuk bahwa air tanah itu lebih sulit untuk dipulihkan itu kurang. Dan juga ada praktek-praktek yang mungkin dunia ekonomi ya, bisnis industri itu ya mereka maunya tidak sulit-sulit. Mana yang gampang itu diambil. Kan sudah banyak kasus tuh. Daerah Bandung itu kan daerah yang terkenal pengambilan air tanahnya sangat parah ya. Tidak berizin, kalaupun berizin barangkali izinnya itu sudah banyak dilanggar. Kuotanya tidak dipenuhi sesuai perizinan. Nah, ini memang problem yang masih kita hadapi. Jadi sosialisasinya seperti apa? Nah, kalau Dewan tentu tidak melakukan ya. Karena Dewan itu seperti tadi, dia hanya memberikan rekomendasi dan mungkin kalau ada kesempatan diskusi luas misalnya kayak webinar kemarin, kita kemarin webinar tahun 2020 soal air tanah misalnya, itu kesempatan untuk melakukan sekaligus sosialisasi dan publikasi. Tapi di luar itu ya kita menyerahkan kepada pihak-pihak yang langsung punya program untuk menggencarkan. Nah, saya ingin sebetulnya dalam ini khusus mengenai integrasi air permukaan air tanah perlu memperbanyak penyadaran kepada masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang banyak menggunakan air itu untuk menyadari betapa berharganya air tanah itu untuk dihemat ya. Kalau bisa pakai dulu air dari sungai. Kalau tidak bisa baru air tanah. Itu pun harus dengan perizinan yang ketat. Sebab kalau enggak ya itu nanti itu bisa menimbulkan dampaknya itu tidak hanya dialami oleh yang bersangkutan, tapi oleh kawasan. Jakarta ini salah satu yang termasuk daerah yang pengambilan air tanahnya yang katanya itu sudah istilahnya dalam kondisi yang perlu diwaspadai kan. Jadi kenapa? Misalnya air yang digunakan untuk di hotel-hotel itu betul mereka dari PDAM? Ya itu ada yang bilang bahwa itu mungkin juga mereka juga mengambil langsung dari tanah gitu ya. Apakah berizin? Ya itu orang-orang yang berurusan dengan perizinan yang tahu. Tapi masyarakat juga sudah rahasia umum lah. Itu saya kira juga sebetulnya harus dimonitor ya, dimonitor kemudian disampaikan juga ke publik sehingga kita tidak menerima dampaknya secara bersama gitu ya, dampak yang merugikan ya. Jadi kalau soal tadi sosialisasi Dewan tentu tidak langsung, tapi lewat event-event yang kita lakukan kita berusaha untuk menyampaikan dan tentu pihak-pihak yang punya fungsi subpublikasi itulah yang seharusnya melakukan. Terkait sosialisasi ini bincang-bincang kita kali ini jadi salah satunya mungkin ya Pak ya, bisa dibilang ya betul. Seperti itu. Ini juga salah satu sarana Yang memang harus terus digenjot gitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah Pak selanjutnya nih Pak, saya ingin nanya apa aja sih Pak rekomendasi dari Dewan SDA untuk mewujudkan integrasi pengelolaan sumber daya air permukaan dan air tanah? Ya ini pas sekali ya dengan topik dan tema kita. Dan rekomendasinya tidak banyak, hanya 4. Tapi 4 yang sangat kita sudah menilai itu urgensinya cukup penting gitu ya. Dan kenapa hanya 4? Supaya nggak pusing-pusing juga melaksanakannya ya. Kalau bapak-bapak menteri itu diberi rekomendasi banyak sekali, mereka nanti ya jangankan melaksanakan, membaca aja mungkin mana nih yang harus dipilih lebih dulu. Jadi kita pilihkan hanya 4. 1 itu adalah kita menangani yang peraturan tadi. Kita merekomendasikan. Karena itu satu kelemahan yang saya juga harus sadar setelah melihat sendiri undang-undangnya, kelemahan yang agak menyolok ya, di peraturan itu sendiri. Jadi pengaturan mengenai non-CAT itu tidak dibunyikan di sana itu. Tidak dibunyikan sehingga sebetulnya menjadi pertanyaan besar. Kalau yang dimaksud air tanah
di dalam pasal 22 ayat 3 itu. Hanya air tanah yang ada pada CAT, itu berarti air tanah yang soil water tadi, yang memang dia tidak ada groundwater-nya, itu tidak termasuk yang diatur. Kalau ada apa-apa di sana seperti apa, ya. Air tanah yang bukan di CAT itu ya air tanah yang sebetulnya kita melihatnya sebagai air yang termasuk yang air sumur itu barangkali ya kalau dia tidak punya basis CAT ya dia berada di kawasan non CAT. Itu kan harus diatur juga. Ini jelas hal yang tidak betul. Jadi rekomendasi pertama itu adalah mengusulkan supaya ada pengaturan di kawasan yang bukan CAT. Pengaturan itu kalau bagus, kalau bisa juga di undang-undang, tapi kalau nggak bisa mulai dari tingkat di bawahnya. Kemudian yang kedua itu rekomendasinya itu adalah ini, yaitu apa namanya itu? Yang kedua itu adalah berusaha supaya mengurangi aliran permukaan yang langsung masuk ke laut, air yang terbuang. Jadi ini menyangkut gini, jadi mungkin ada hitung-hitungan data yang agak membuat kita agak tercengang gitu ya. Jadi ternyata sebagian besar air hujan yang kita terima itu sebagian besar itu antara persentase 85% lah paling banyak itu terbuang ke laut. Yang bagus harusnya itu jangan langsung ke laut. Itu harusnya memang ada yang masuk jadi air tanah, ada juga yang ditampung menjadi air mantap, yang disebut air mantap, menjadi air di sungai, ya, atau di tampungan-tampungan begitu ya, sehingga kita bisa manfaatkan. Nah itu rekomendasinya itu adalah memperbanyak air yang bisa menjadi aliran mantap dan tidak terbuang ke laut itu. Yang ketiga itu adalah tadi itu. Ya rekomendasi yang terkait dengan mengutamakan penggunaan air permukaan dengan prinsip conjunctive use tadi itu yang terintegrasi. Nah ini perlu mekanisme ya, perlu mekanisme yang dari segi peraturan harus disediakan. Jadi peraturannya sendiri itu harus memungkinkan pemanfaatan air permukaan dan tanah itu terintegrasi. Kalau tidak, ya kita ngomong banyak tentang integrasi, tapi aturannya tidak ada, itu sama aja bohong gitu ya. Nah, mengenai peraturan ini sudah ada kemajuan. Ya, sudah ada peraturan Menteri ESDM, saya masih ingat, nomor 259 tahun 2022, itu mengenai standar untuk melakukan pengambilan air tanah. Itu yang membuat ESDM. Nah di peraturan itu ada mekanisme untuk bisa melakukan pengambilan air tanah lewat bor, lewat sebagainya. Itu harus ada keterangan dari yang punya kewenangan mengelola air permukaan, yaitu balai. Kalau dulu nggak ada itu. Ini peraturan baru dan ini termasuk yang sangat istilahnya mendukung ya. Jadi ada mekanisme sebelum orang diberi izin untuk mengambil air tanah, apakah dengan cara dibor dan sebagainya, ada keterangan bahwa balai setempat, balai itu artinya yang menguasai wilayah setempat tadi ini, memang tidak ada air permukaan, jadi boleh dia menggali. Kalau sebelumnya itu karena nggak ada, ya dia langsung diizinkan. Ya itu satu. Jadi ini dari segi mekanisme ini menjadi rekomendasi yang ketiga. Yang keempat, itu adalah kita menerapkan yang disebut sebagai smart water management. Smart water management ini artinya cara mengelola air yang smart ya, yang cerdas, yang menggunakan semua teknologi masa kini ya, apakah teknologi digital, teknologi internet dan sebagainya itu seoptimal mungkin digunakan untuk mengelola. Sebab sebetulnya persoalannya memang bukan pada soal sumber daya alamnya, tapi pada manajemennya ini. Nah, itu kok rekomendasi keempat, jadi menerapkan yang disebut sebagai smart water management. Ya, jadi 4 tadi ya, soal aturan itu CAT-nya, kedua soal mengusahakan supaya aliran yang terbuang itu semakin berkurang. Yang ketiga adalah menerapkan prinsip conjunctive use tadi itu.
ada terintegrasi. Yang keempat adalah penerapan smart water management. Mudah-mudahan ini tidak meleset ya, nanti bisa dikoreksi kalau salah. Oke, baik. Cukup 4 rekomendasi Ya, aja, nggak perlu cukup. kebanyakan, yang penting aplikatif gitu Ya ya Pak betul, ya. yang penting ini ada implementasi, ada tindak lanjut, Iya. dan mudah-mudahan kalau 4 tidak pusing lah ya untuk harus memilih mana lagi yang perlu dan urgent. Iya, betul. Setuju Pak. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan saya nih Pak. Apa sih harapan Bapak ya untuk implementasi rekomendasi yang sudah dari tadi kita obrolin panjang lebar ini Pak? Ya, ya. Monggo Pak. Ya, tentu saja harapannya ya Dewan itu kan kalau membuat rekomendasi itu rapatnya kan bisa sampai puluhan ya, berkali-kali, nggak 2 kali, sampai ya kita menguras tenaga dan pikiran ya, mengumpulkan semua yang terkait, mengundang narasumber, jadi serius betul itu. Sampai kemudian bisa menyusun rekomendasi, menulis dalam teks, menyampaikan ke dalam sidang. Ya tentu kita tidak ingin ini sia-sia, ya, tidak ingin sia-sia dan bisa terimplementasi secara efektif, ya. Nah tentu karena kita hanya bisa memberi rekomendasi, harapan implementasinya kepada pihak terkait. Di dalam rekomendasi kita selalu menyantumkan pihak mana yang kita harapkan tindak lanjutnya, terkait dengan PU, terkait dengan ESDM, dengan pertanian, dengan KLHK, semuanya kita cantumkan. Harapannya adalah ya itu menjadi kerja yang bermanfaat, yang terimplementasi. Kenapa? Karena itu berangkat dari problem-problem yang memang kita gali. Ya, di Dewan kita berkumpul semua pihak. Kalau masing-masing pihak mungkin dalam sehari-harinya mereka menghadapi masalah sendiri. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diatasi karena terkait dengan yang lain. Nah, di Dewanlah kesempatan untuk menyampaikan itu. Ada solusi bersama. Ya, jadi sebetulnya ideal sekali ya Dewan itu mengumpulkan semua pihak terkait yang terkait dengan pengelolaan air yang akan membantu sebetulnya kementerian itu ketika menangani masalah yang dia tidak bisa atasi sendiri. Apa saja masalah yang terkait dengan soal air? Ya, tapi itu harapan ideal. Walaupun prakteknya ya kita bisa lihat sendiri belum semua rekomendasi itu ditindaklanjuti secara efektif. Karena itu kita perlu tetap juga melakukan monitoring. Kita monitor rekomendasi ini jalan nggak? Ya tentu ya ternyata memang ya harus banyak didorong ya, banyak diingatkan. Kalau perlu kita datang menemui yang bersangkutan, kita lihat dulu ada rekomendasi seperti ini, kira-kira bagaimana implementasinya. Jadi memang untuk mendorong perubahan, ya banyak hal yang harus dilakukan. Tidak cukup ngomong, tapi harus melakukan desakan-desakan yang tentu saja dalam batas yang masih bisa dimungkinkan. Jadi harapannya apa? Harapannya kalau misalnya ini dilaksanakan, ya mudah-mudahan ini bisa memperbaiki ya, pengelolaan sumber daya di Indonesia, dan tidak sia-sia juga ada sumber daya yang dialokasikan ya untuk aktifnya Dewan Sumber Daya Air ini. Saya kira demikian ya. Jadi intinya ya harapan saya apa? Yaitu diimplementasikan saja, efektif gitu ya. Oke, baik Pak Kuswanto, terima kasih banyak atas penjelasannya. Tadi kita udah ngobrolin banyak urgensinya, juga mengenai Dewan SDA itu sendiri. Juga tadi Pak Kuswanto memberikan harapan gitu ya untuk keberlangsungan dari rekomendasi yang kita bahas pada topik kita kali ini. Baik, terima kasih untuk Pak Kuswanto. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika di topik tadi kita membahas banyak hal penting terkait integrasi pengelolaan sumber daya air permukaan dan air tanah, tentunya dengan Pak Kuswanto. Nah, untuk narasumber selanjutnya juga kita akan bahas dan gak kalah penting topiknya. Untuk itu, kita ketemu lagi di topik pembahasan berikutnya dan sampai jumpa. Indonesia, negara kaya akan hasil alamnya, mempunyai sumber daya yang sangat penting, yaitu air. Air menjadi sumber daya yang semakin langka dan relatif tidak ada sumber penggantinya nih guys. Jika kita salah mengelolanya, akan menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan pencemaran loh. Maka dari itu, ketahanan air nasional harus dijaga dan ditingkatkan oleh semua pemangku kepentingan. Bukan hanya pemerintah, tapi oleh semua aspek lapisan masyarakat.
Dewan Sumber Daya Air Nasional mendefinisikan ketahanan air adalah. Oleh karena itu, hal yang diperlukan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan air nasional antara lain. For your information nih guys, tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional ialah: ayo bersama menjaga ketahanan air untuk masa depan. Air terjaga, negara sejahtera. Nah teman-teman, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Kuswanto dan saat ini sudah duduk di samping saya Bapak Insinyur Imam Mustafa. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah. Nah jadi Pak Imam ini merupakan salah satu anggota Dewan Sumber Daya Air juga dari unsur non-pemerintahan, yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Nah sebelum kita bincang-bincang lagi, saya ingin memperkenalkan bahasan kita pada topik kali ini, yaitu adalah tinjauan peran lubang biopori dan sumur resapan untuk mitigasi genangan. Tema yang sangat menarik ya Pak Imam ya. Dan apalagi topik ini juga merupakan salah satu dari 4 rekomendasi Dewan Sumber Daya Air Nasional. Nah mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya persilakan dulu Pak Imam untuk memberikan background sedikit mengenai tinjauan peran lubang biopori dan sumur resapan untuk mitigasi genangan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Nadira ya. Jadi memang ini salah satu rekomendasi yang kemarin sudah diputuskan, disahkan di rapat sidang pleno Dewan SDA Nasional pada bulan Desember. Dewan SDA melihat bahwa ini satu isu yang penting sekali karena kita lihat bahwa fenomena banjir genangan ini semakin mengejala di banyak tempat, terutama di area-area perkotaan di mana pemukiman padat dan sebagainya. Nah ini kita lihat bahwa genangan itu menjadi masalah. Pemukiman yang padat, yang tumbuh, kawasan-kawasan yang tumbuh tetapi tidak terencana dengan baik, ini menyebabkan area permukaan tanah ini yang harusnya menjadi bisa meresapkan air ini kan semakin tertutup dengan banyaknya bangunan, aspal, dipelur dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka ini menjadi satu masalah yang bisa menyebabkan semakin intensitasnya genangan maupun banjir. Oleh karena itu maka kita melihat bahwa ini harus ada upaya-upaya khusus lah ya yang bisa untuk mengurangi atau memitigasi genangan dan banjir itu dengan satu tindakan-tindakan yang khusus. Jadi karena secara alamiah ini permukaan bumi kita ini karena sudah banyak sekali yang tertutup permukaannya, itu nggak bisa meresapkan air secara normal. Maka diperlukanlah treatment. Treatment itu tentu adalah salah satunya adalah biopori dan juga sumur resapan. Nah, oleh karena itu maka kita ingin mendorong kebijakan bahwa sumur resapan dan biopori ini bisa lebih populer, dikenal oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah ini juga disupport, pemerintah daerah terutama disupport untuk pelaksanaannya di seluruh area-area yang penting lah, terutama di daerah pemukiman padat perkotaan umumnya, saya kira seperti itu. Itu background-nya sehingga kita perlu membuat rekomendasi tentang sumur resapan dan biopori ini, gitu Mbak. Oke, itu ya perlunya di adanya rekomendasi ini. Tapi kalau misalnya untuk penegasan lagi nih Pak, urgensi dari tinjauan peran lubang biopori dan sumur resapan untuk mitigasi genangan ini seperti apa Pak? Ya, saya kira ini karena memang secara alamiah ini permukaan tanah banyak sekali yang sudah tertutup oleh bangunan ya, juga oleh aspal dan pelur, ganggang juga sekarang dipelur dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan air hujan ini kan nggak bisa terserap. Kalau nggak bisa terserap jadilah mengalir menjadi run off istilahnya, mengalir masuk drainasenya nggak cukup jadi banjir. Nah gitu kan. Kemudian di sisi lain air yang tidak mengalir karena juga tidak terserap tapi juga di daerah-daerah yang cekungan misalnya seperti itu menjadi genangan yang juga menjadi gangguan. Itu menjadi salah satu masalah buat kita kan, genangan, banjir. Nah karena secara alamiah ini sudah tidak memadai lagi proses-proses alamiah ini untuk meresapkan air, ya harus ada upaya khusus itu tadi dengan mendorong masyarakat ya untuk semakin banyak mengenal mengenai biopori dan juga membangun mereka biopori dan sumur-sumur resapan supaya
membantu proses alamiah yang sudah tidak bisa lagi normal dibantu dengan sumur resapan dan biopori itu. Itu secara teknisnya kira-kira seperti itu, Pak. Itu kita dorong oleh karena itu kebijakan supaya pemerintah daerah ini juga makin aware. Mereka misalnya membuat perda, yang kita harapkan seperti itu ya kan. Kemudian mendorong developer, mendorong warga, masyarakat secara pribadi-pribadi juga dalam membangun rumah misalnya gitu. Mereka bisa mencegah terjadinya tambahan air yang mengalir. Jadi sedapat mungkin air yang jatuh di tanah itu, di pekarangan itu tetap berada di situ, tetap terserap di situ. Itu yang disebut dengan istilah teknisnya itu zero delta Q itu. Zero delta Q itu. Zero delta Q itu adalah prinsip supaya tidak ada tambahan air yang melimpas ketika suatu bangunan itu dibuat. Bangunan rumah dibuat pasti akan membuat air melimpas lebih keluar. Nah, tapi itu harus dicegah supaya air itu nggak keluar, nggak bertambah banyak air yang keluar dari satu daerah, dari satu pekarangan yang di situ sudah dibuat bangunan misalnya. Itu yang disebut dengan prinsip zero delta Q itu kira-kira gitu. Oke, Pak. Dari Dewan SDA sendiri ada arahan khusus nggak sih Pak terkait dengan rekomendasi ini? Kalau Dewan ya bentuknya tentu rekomendasi itu sebuah usulan kebijakan ya yang kita harapkan itu memang kemudian nanti menjadi diimplementasikan, disosialisasikan secara luas ke seluruh Pemda dan seluruh sektor terkait, stakeholder yang terkait semua disosialisasikan dan diimplementasikan. Tapi memang kemarin pada waktu sidang pleno Pak Ketua ya, Pak Menteri Marinvest, Pak Luhut itu memang mengingatkan juga pentingnya biopori ini betul-betul dimasyarakatkan lah, disosialisasikan sehingga kemudian bisa diimplementasikan secara luas dan masif gitu. Bahkan Pak Luhut juga mengingatkan kalau perlu dibuat satu peraturan-peraturan daerah yang selama ini belum ada didorong supaya bikin perda tentang biopori tadi. Perda-perda yang sudah ada agar disempurnakan supaya apa yang masih belum tercakup di dalam perda itu kemudian menjadi lebih tercakup seperti misalnya soal SNI dan sebagainya itu aspek-aspek yang teknis biasanya gitu yang mungkin belum sempurna agar disempurnakan perda-perda. Masyarakat termasuk juga para developer yang tentu saja harus mereka tanggung jawab ya kan. Kalau mereka bikin satu komplek perumahan misalnya itu kan akan menutup permukaan tanah. Nah, jangan sampai air itu mengalir keluar lebih banyak dari area yang tadinya itu menjadi area resapan. Ketika dibangun ya airnya jangan sampai keluar juga. Itu ada treatment yang antara lain adalah teknologinya adalah teknologi berupa sumur resapan dan biopori itu. Gitu. Oke, Pak. Saya mau loncat dulu nih Pak ke bahasan selanjutnya. Kalau mengenai biopori ini ya Pak ya, sebenarnya sebagai upaya dalam pengendalian banjir yang saat ini semakin sering terjadi ya di Indonesia akhir-akhir ini. Kita sering lihatlah berita-berita banjir gitu ya Pak ya. Nah, ini berdasarkan data atau yang Bapak ketahui begitu ya Pak ya. Kawasan yang berpotensi banjir dan genangan tinggi itu adanya di provinsi mana saja ya Pak? Ya ini kalau ditanya provinsi mana sekarang sudah nggak relevan kalau nyebut 1-2 provinsi ya. Karena orang mungkin akan bilang Jakarta begitu kan, itu memang pasti kan, di Jawa Barat juga begitu. Tapi kan sekarang faktanya banjir malah ada di mana-mana ya. Saya kira ini memang fakta ya, bahwa kondisi sumber daya air kita menghadapi tantangan bencana air yang begitu semakin meningkat artinya gitu. Tapi kalau terkait dengan lubang biopori, tentu kita fokus pada upaya-upaya mengatasi masalah banjir dan genangan ini di area perkotaan, di mana memang secara alamiah itu permukaan tanahnya sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan sehingga air hujan ini tidak terserap ke dalam tanah akhirnya ya menjadi melimpas ya mengalir ke drainase. Kalau drainasenya nggak muat ya jadilah banjir gitu. Kalau di situ genangan terkurung air jadi genangan. Nah, itu yang perlu kita cegah dengan sedapat mungkin membuat lubang biopori dan sumur resapan sebagai perlakuan khusus bagi area-area yang memang sudah permukaan tanahnya banyak tertutup. Gitu, Mbak. Kalau secara nasional faktanya sih memang banjir di mana-mana ya, bahkan di hutan juga banyak banjir kan, di Kalimantan pun yang sebenarnya areanya masih terbuka banjir. Tapi itu tentu konteksnya mungkin agak kurang relevan kaitannya dengan sumur resapan ya kan. Tapi kalau sumur resapan ini terutama di pemukiman-pemukiman perkotaan gitu.
Oke, baik. Kalau disuruh sebutin provinsi mana mungkin ya agak bingung ya Pak, karena memang merata begitu ya Sekarang Pak ya. iya, sekarang. Tapi kalau sumur resapan tentu ini penting diimplementasikan di daerah perkotaan, terutama di padat area yang padat pemukiman kayak gitu. Oke. Nah, nyambung dari jawaban Bapak tadi, nah itu penyebab dari tingginya potensi banjir di kawasan yang memang terjadi di mana-mana begitu ya di Indonesia gitu. Itu apakah perubahan tata guna penyebab utamanya, Pak? Ya itu dalam konteks sumur resapan tentu kita sangat sangat melihat perubahan tata guna lahan itu ya. Perubahan tata guna lahan itu artinya bahwa lahan ini kan berfungsi banyak ya. Ada perumahan, ada pertanian, ada kawasan industri, ada juga sebagai area yang harusnya sebagai area terbuka untuk resapan dan sebagainya. Nah, lahannya kan harusnya diatur sedemikian rupa dalam tata ruang begitu. Nah, tetapi tata guna lahan itu banyak mengalami perubahan yang kemudian menyebabkan munculnya itu yang disebut dengan pengembangan kawasan yang tidak terencana tadi ya, perubahan-perubahan yang memang di luar perencanaan. Nah, biasanya ini karena ini sebenarnya ini bagian dari masalah sebenarnya. Nah, itu karena itu maka ketika tata guna lahan ini menjadi tidak tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu akan menyebabkan banyak masalah. Salah satunya adalah yaitu air banjir karena air yang turun dari hujan juga tidak terserap tadi gitu. Tentu kalau sekarang selain air ya tingginya intensitas hujan, perubahan tata guna lahan yang kemudian tadi berkali-kali kita jelaskan tentang itu membuat air tidak bisa menyerap, juga perubahan iklim ini juga kan menjadi satu masalah juga yang membuat kita mau nggak mau memang harus lebih serius mengatasi masalah banjir dan genangan gitu. Begitu Mbak. Tapi tentu ini sangat erat kaitannya dengan perubahan tata guna lahan kalau kita bicara soal biopori, karena ya memang ini adalah treatment khusus atas fakta bahwa sekarang ini masalah penggunaan lahan kita sudah tidak sebagaimana seharusnya gitu. Maka harus ada treatment yang spesial tadi kita dorong masyarakat melalui Pemdanya dan sebagainya untuk melakukan satu upaya khusus tadi dengan sumber resapan itu. Oke, baik. Lahan-lahan yang tidak semestinya begitu yang tadi Bapak sudah jelaskan juga dari Dewan SDA ya ada upaya mendorong begitu ya kepada Pemda. Nah, kalau misalnya berdasarkan peraturan sendiri sudah ada atau belum Pak, dan bagaimana untuk penerapannya mengenai biopori sumur resapan Pak? Sebenarnya kalau prinsip Delta Q itu sudah disinggung di dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 ya, ini tentang tata ruang wilayah nasional. Tapi itu baru bicara soal Zero Delta Q tadi. Tapi bagaimana mengimplementasikan Zero Delta Q ini memang kita lihat ini belum ada satu aturan yang secara tegas mewajibkan bersifat imperatif dan juga kemudian juga spesifik sehingga bisa diimplementasikan secara langsung. Ini yang kita lihat ini perlu kita siapkan peraturan turunan atau pelengkap ya dari ketentuan Zero Delta Q yang sudah ada sebelumnya itu. Nah, juga banyak Pemda sebenarnya juga sudah bikin mengenai kita juga punya peraturan Menteri PU tahun 2015 ya. Pemda juga sudah banyak yang membuat perda ya terkait dengan sumur resapan. Tapi memang masih banyak yang perlu disempurnakan, dan terutama sekali adalah masih biasanya belum disosialisasikan secara cukup dan akhirnya juga tidak terimplementasi dengan sempurna. Nah, kita dorong dengan rekomendasi ini supaya perda yang sudah ada disempurnakan, kalau belum ada dibuat, kalau yang masih kurang-kurang diperbaiki gitu, dan kemudian disosialisasikan, dilaksanakan. Dan sekali lagi ini juga Pak Menko Luhut sebagai Ketua Dewan juga waktu di arahan pleno kemarin mengingatkan kalau perlu aspek penegakan hukumnya juga dilaksanakan gitu. Jadi itu kata arahan Pak Menko pada waktu sidang pleno juga, penegakan hukum juga itu penting juga katanya gitu. Sampai seperti itu, artinya ini memang satu yang sudah dianggap sangat serius lah gitu. Gitu Mbak Nadira. Oke, baik. Sudah tertuang dalam peraturan, tapi kalau
sosialisasinya sendiri kepada masyarakat begitu, apakah juga sudah ada, Pak? Ya, ini yang kita lihat masih kurang memang ya, masih kurang. Karena itu juga kita dalam rekomendasi itu kita mendorong supaya sosialisasi ini ditingkatkan. Sosialisasi, maka masyarakat paham, kita harapkan masyarakat melaksanakan gitu. Kalau sudah sosialisasi, masyarakat belum melaksanakan, ya mau nggak mau kan penegakan hukum itu perlu kita lakukan Tegaskan juga, lagi gitu ya, Pak. supaya masyarakat ini lebih konsisten dengan aturan itu gitu. Itu saya kira gitu. Tapi pemerintah juga harus tuh, terutama yang pengawasannya lebih mudah ya, bangunan-bangunan pemerintah sendiri. Itu juga tentu yang nomor satu kan, jangan sampai mereka justru abai terhadap bangunan mereka sendiri. Kedua, yang mungkin lebih mudah pengawasannya adalah developer itu yang membuat kawasan-kawasan pemukiman, industri dan sebagainya, tentu akan lebih besar kan dampak dari apa yang mereka bangun itu terhadap potensi bertambahnya genangan dan banjir tadi itu. Nah, dan pengawasannya juga akan lebih mudah. Nah, ini harus mendapat perhatian lebih serius terutama tentu saja ya. Tapi masyarakat yang secara pribadi-pribadi itu membangun itu juga penting juga, karena apa? Ini jauh lebih banyak, jauh lebih luas daripada yang dibangun oleh developer tadi gitu. Memang perlu upaya yang lebih masif ya, karena memang masyarakat pada dasarnya tentu lebih banyak daripada ya yang dilakukan oleh developer misalnya seperti itu, atau bangunan pemerintah. Tapi ini juga tantangan karena tentu menyadarkan masyarakat ini perlu upaya yang lebih serius. Kalau developer mungkin diingatkan dia, kalau nggak manut izinnya ditahan gitu kan, dicabut gitu. Kalau individu kan ini yang paling repot. Nah, ini kesadaran masyarakat ini yang memang harus kita dorong terus dengan sosialisasi, dengan melalui berbagai macam saluran ya. Gitu. Saya kira gitu Mbak Nadira. Baik, itu terkait sosialisasi ya Pak. Iya. Saya mau tarik lagi mengenai biopori dan sumur resapan nih Pak. Bagaimana sih Pak tingkat efektivitas dari biopori dan sumur resapan di kawasan yang rawan terdampak banjir? Dan apakah ada nih cerita-cerita sukses yang Bapak bisa bagi kepada teman-teman? Oh ya, kalau sejumlah penelitian sudah dilakukan ya untuk melihat apakah benar sumur resapan dan biopori ini efektif. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh dosen di Universitas Sumatera Utara di satu komplek perumahan, itu ternyata lumayan itu signifikan itu kalau kurang lebih itu dalam laporan itu kalau nggak salah itu bisa mengurangi efektivitasnya itu sampai 17%. Ya, potensi banjir dan genangan itu berkurang ketika satu kawasan pemukiman ya, di situ diterapkan sumur resapan itu. Nah itu kan saya kira signifikan. Dan di tempat lain juga sebenarnya sudah banyak yang melakukan mungkin tidak tersistematisasi sebagai penelitian, tapi itu dirasakan sebenarnya di area-area yang memang diperlukan, kemudian di situ dibangun sumur resapan, ya itu terbukti dampaknya begitu. Nah dampaknya ini kan sebenarnya bukan hanya berkurangnya genangan dan banjir sebenarnya sumur resapan. Sumur resapan ini juga berdampak pada kualitas air tanah. Air tanah itu menjadi istilahnya itu mendapatkan imbuhan begitu. Lah imbuhan air tanah ini akan kemudian menjaga kondisi air tanah dan ketersediaan air ketika musim kemarau. Air tanah itu masih bisa kita pompa begitu ya, kita ambil karena ada suplai tambahan dengan upaya meresapkan air tanah itu. Kemudian juga itu berdampak juga pada ketika musim kering mereka jadi nggak kesulitan air lah gitu ya. Kemudian kualitas air juga kan semakin baik gitu. Nah, kualitas air semakin baik ketika sumur resapan yang dilakukan sesuai dengan standar-standar yang kita punya secara teknis itu benar, itu akan sangat berdampak pada perbaikan kualitas air di dalam tanah itu sendiri. Saya kira itu dampak-dampak yang sangat nyata itu. Kalau di luar negeri kita bisa contohkan misalnya itu ada di negara yang arid ya, yang memang kering ya. Kalau di kita kan air melimpah. Nah, kalau di negara ada satu contoh di Qatar itu di sana sangat masif dibangun sumur resapan ya.
bahkan dengan sumur resapan dalam gitu, yang dalamnya bisa sampai 400 meter karena mereka memang sangat memerlukan itu dalam rangka mensuplisi air apa istilahnya, jadi mengisi kembali air tanah yang mereka sedot setiap hari dengan jumlah yang sangat besar, dan itu ketika musim hujan mereka harus memanen kan. Memanen air hujan itu antara lain untuk daerah-daerah yang kering itu dengan sumur resapan tadi itu. Jadi tidak hanya sekedar untuk mengurangi genangan atau banjir, tapi juga dalam rangka memanen air untuk bisa dipanen, dipetik, dimanfaatkan ketika musim kemarau gitu. Gitu salah satu dampaknya. Sama jadi impact-nya sebenarnya sangat luas, tidak sekedar soal banjir dan genangan gitu, sumur resapan itu. Oke, Pak. Kalau misalnya saya bilang biopori dan sumur resapan menjadi pilihan utama dalam mitigasi banjir, apa bisa dikatakan seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau ini suportif sifatnya ya. Kalau kaitannya dengan banjir dan genangan, ini sumur resapan dan biopori itu sifatnya suplemen atau suportif saja. Karena yang utama tentu kalau banjir ya bagaimana drainase begitu ya, bagaimana drainase itu sampai saluran besarnya ya, sungai begitu kan yang lancar dan sebagainya. Itu yang paling utama. Tapi kalau sumur resapan dan biopori itu adalah sifatnya pendukung lah. Tapi ya tadi itu meskipun pendukung sangat penting karena memang kalau ini nggak dilakukan maka potensi banjir akan meningkat. Terus ada manfaat lain tadi dari sumur resapan tadi itu. Jadi masuknya air ke dalam tanah itu juga menjadi simpanan air buat musim kemarau gitu ya. Dan juga banyak aspek-aspek lain yang secara ekologis itu positif lah buat pengelolaan sumber daya air kita gitu. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, saya mau tanya, apakah Bapak ada target dan harapan yang ingin dicapai di tahun-tahun mendatang terkait dengan biopori dan sumur resapan ini, Pak? Ya, harapan ya. Ya, kalau buat saya berharap sih sebenarnya seluruh pemerintah daerah, terutama di daerah perkotaan, ya. Bahkan sebenarnya meskipun bukan kota, itu tetap area-area perkotaannya kan. Ini sumur resapan ini bisa diimplementasikan di area-area yang padat, di area-area perkotaan terutama, dan meskipun itu di kabupaten yang mungkin terpencil, tapi di area padatnya tetap harus mulai disosialisasikan. Sumur resapan ini bisa diimplementasikan dan kabupaten, kota, provinsi ini punya komitmen yang kuat. Pertama dengan menciptakan perda, melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan, melakukan pembinaan. Kalau perlu pemda-pemda ini kita harapkan mereka juga membuka semacam meja konsultasi begitu kan. Orang yang ingin bikin sumur resapan secara mandiri, bikin biopori bagaimana caranya. Kalau perlu kita harapkan juga pemda-pemda ini menganggarkan lah, misalnya biopori Jakarta kan kemarin sempat menarik juga ya, meskipun ada isu sampingan terkait dengan kaitan-kaitan teknisnya, tapi itu saya kira ini memang penting Pemda mengambil inisiatif membuat sumur resapan biopori gitu ya. Nah itu kalau yang saya harapkan seperti itu. Nah maka dari itu saya senang sekali ketika kemarin beberapa hari yang lalu dalam rangka kita memperingati Hari Air Dunia ada pencanangan pemerintah pusat, dalam ini Kementerian PUPR mencanangkan gerakan 1000 biopori atau 100.000 sumur resapan. Saya kira itu sangat bagus ya, itu bisa menjadi momen untuk mendorong lah gitu kan. Dan dalam waktu seminggu ini kan saat dapat informasi sudah 11.000 atau 10.000 tadi, saya kira itu satu percepatan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kementerian, lembaga dan level pemerintahan yang lain untuk bisa mensupport kebijakan ini yang kita rekomendasikan secara resmi dari Dewan SDA kepada Presiden. Begitu Mbak. Baik Pak, itu harapan. Kalau target dari Dewan SDA sendiri untuk tahun-tahun ke depan bagaimana Pak? Ya, saya kira kalau target ya mungkin saya kira yang saya harapkan sih Pemda itu kalau bikin perda itu kan mestinya bisa selesai dalam tahun depan misalnya gitu kan. Mulai diinisiasi lah sekarang buat perda atau menyempurnakan perda yang sudah ada. Kemudian ya segera dilaksanakan. Jadi saya berharap sih seluruh Indonesia ini kita siap lah dengan biopori dan sumber resapan ini jadi momentumnya supaya bareng gitu kan penting juga supaya
saling menguatkan komitmen untuk membangun ini sumur resapan dan biopori itu. Gitu, Mbak. Baik, jelas sekali Bapak atas penjelasannya. Terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi bersama kami. Dan ya teman-teman, nggak kerasa nih perbincangan kita mengenai 3 dari 4 topik rekomendasi dari sumber daya air nasional telah berakhir. Semoga pembahasan dalam talk show kali ini bisa memberikan pengetahuan dan manfaat bagi kita semua. Saya pribadi sebagai host Nadira Ali dan semua kru yang terlibat mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Amron MSc, Bapak Insinyur Kuswanto Sumo Atmojo, dan tentunya juga kepada Bapak Insinyur Imam Mustafa. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada perkataan maupun perilaku yang kurang berkenan selama berjalannya diskusi. Saya Nadira Ali, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Tiada kata selain indah yang dapat menggambarkan negeriku tercinta. Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Namun, perubahan iklim ekstrim, pencemaran air, dan peningkatan jumlah penduduk membuat kita sulit mendapatkan air bersih. Bahkan, Pulau Jawa diprediksi akan kehabisan air pada tahun 2040. Dewan Sumber Daya Air Nasional akan berupaya atasi masalah yang ada dengan mewujudkan keterpaduan ketahanan air, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Ketahanan air sebagai tujuan perlu mewujudkan misi konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak dengan memperkuat sistem informasi data. Mimpi ini bisa terwujud bersama peran serta masyarakat.